Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya karena kita dapat hadir bersama dalam kegiatan Bina Kegiatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah datang pada kegiatan kita hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, apakah ada teman-teman yang ingin mengulang? Ya, saudara kita. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, dari kita mulai sebelum kita memulai kegiatan kelompok hari ini, saya akan menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan di mana kita akan membahas masalah-masalah atau topik-topik yang berguna dan bermanfaat untuk kita, baik itu untuk pengembangan pribadi kita, kemampuan sosialisasi kita, belajar dan karir. Nah, di sini bimbingan kelompok itu bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kita. Nah, selain itu dalam kegiatan ini saya mengharapkan bahwa kalian untuk aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, di mana jika kalian ingin mengungkapkan pendapat, jangan ragu dan tidak perlu untuk malu-malu, cukup untuk mengangkat tangan saja dan boleh untuk mengungkapkan pendapatnya. Selain itu dalam kegiatan ini kita juga harus tertib, tidak ribut atau tidak ingin satu sama lain itu merebut pendapatnya itu kayak gitu. Lalu jika ada hal-hal yang berbau pribadi itu cukup sampai di sini saja, hanya kita ingin tahu saja. Tolong untuk tidak membawa hal-hal yang berbau pribadi ini untuk dibawa keluar. Teman-teman sekalian, apakah sudah saling mengenal teman-teman yang di samping? Oke, jadi kita akan melakukan perkenalan dengan melakukan seperti ini. Kamu siapa? Nah, itu kalian mengetok bangku teman kalian yang di samping dan menanyakan siapa namanya. Nama kamu siapa? Terus nanti saudari Britney akan menjawab nama saya Britney, lalu melanjutkan ke sampingnya. Oke, dimulai dari saudari Britney. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Kamu siapa? Saya Nafila. Nah, tadi kan sudah saling mengenal teman-teman yang masing-masing. Nah, ini siapa? Saudari siapa ini? Bukan. Jadi sudah cukup mengenal ya satu sama lain. Nah, sebelum kita ke kegiatan ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu bilangan do, di mana setiap ada bilangan kelipatan 4, kalian akan mengatakan do. Misalnya 1, 2, 3 do, 5, 6, 7 do. Dilakukannya itu secara cepat, jangan lambat. Dimulai dari saudara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do, 9,
tadi kan kita bisa meningkatkan fokus karena kan hari ini kan sudah mulai menjelang sore, jadi pasti kalian kan sudah ada yang ngantuk, sudah ada yang merasa bosan. Jadi dengan permainan seperti tadi, saya berharap teman-teman yang lainnya bisa kembali fokus ke dalam kegiatan kita hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk kegiatan inti, apakah ada teman-teman yang ingin berkata? Nah, tolong HP-nya itu disimpan terlebih dahulu, dan barang-barang yang lainnya itu juga tolong disimpan juga. Nah, apakah saudara teman-teman yang lain sudah siap? Ya. Baiklah. Di sini apakah ada memberikan saran apa perkembangan kegiatan ini? Baiklah, kalau ada silakan. Baiklah, tadi saudari Nadia menyarankan topik pembahasan kita hari ini adalah sekolah yang boleh membawa handphone dan sekolah yang tidak membawa handphone. Apakah teman-teman yang lain ada yang memberikan saran? Ya mungkin agak sedikit berbeda. Ya berbeda sekali dengan saran dari saudari yang tadi. Saya bisa menyarankan pembahasan yang lagi viral tentang hubungan berbeda umur yang lumayan signifikan, yang dimana ceweknya tuh lebih tua daripada si cowok ini tadi yang sering disebut dapetin berondong. Itu bisa dibahas. Apakah masih ada teman-teman kalian yang ingin memberikan saran pembahasan hari ini? Jadi ada dua saran topik pembahasan dari dua teman kita, yaitu yang pertama sekolah yang membawa handphone dan sekolah yang tidak boleh membawa handphone, dan yang kedua adalah hubungan di mana seorang cewek lebih tua dibanding cowoknya. Ini kita akan melakukan voting untuk menentukan topik pembahasan kita hari ini. Untuk topik pertama, silakan mengatakan. Tadi yang sekolah mau mengatakan berarti Kalau saya pribadi lebih menarik perhatian ke topik yang kedua. jadi berdasarkan hasil topik tadi, maka topik kedua yang akan kita bahas hari ini itu topik di mana hubungan seorang cewek yang lebih tua dengan cowok yang lebih muda atau berobor. Nah, saudari Bukit silakan untuk memberikan penjelasan mengenai Ya kayak yang saya bilang tadi kan ada kayak yang tren yang kita bertanya apa lebih menarik berondong daripada itu apa gitu kan. Terus ada juga banyak dari komentar-komentar yang ada tuh sebagian besar yang komentar itu tuh cewek-cewek semua gitu. Nah sedangkan isi komentarnya tuh bilang saya kelahiran ini dapat berondong kelahiran 2000 berapa gitu. Sedangkan signifikan antara ya memang si cowoknya ini dari masuk usia yang legal gitu. Jadi kalau dari
6 sampai 7 tahunan. Sedangkan cewek itu masih 19 tahun. Ya memang sudah masuk usia legal kan. Cuma kayak menurut kalian tuh aneh atau enggak? Menurut saya pribadi, lagi mereka suka dan positif ya apa aja, nggak ada yang aneh. Tadi kalau ini tidak aneh karena proses sendiri juga memiliki perbedaan usia yang sangat jauh antara ibu saya dan ayah saya itu usia yang berbeda bertahun jauh. Saya juga suka dan nggak aneh gitu karena saya juga pernah menjalani dan juga sebenarnya nggak aneh. Kan kalau tadi kan si ceweknya yang usianya lebih tua nih. Sedangkan kalau misalnya cowoknya yang lebih tua daripada usia si cewek ini pasti disebutnya pedofil. Kan kebanyakan kalau misalnya si cowok yang usianya jauh lebih tua dari si cewek ini pasti kebanyakan orang mengira kalau cowok itu pedofil. Tapi kalau menurut kalian apa si cewek ini tadi yang menjalani hubungan dengan yang bisa dibilang umurnya jauh cowoknya tadi itu termasuk pedofil juga nggak? Nah ini kita harus tahu dulu konteksnya. Konteksnya dalam artian mereka ini memang benar-benar tidak ada apa namanya, tidak ada yang apa ya istilahnya ya, tidak ada yang apa sih istilahnya ya? Kalau memang itu dari hati mereka, ya kayak misalkan cowoknya nih yang tua nih, ceweknya yang muda, kita ini sebenarnya sudah termakan oleh apa namanya, ya memang yang biasanya terjadi gitu. Memang dari awal image orang yang lebih tua ketika berpacaran dengan cewek yang muda itu pedofil. Tapi nggak tahu kan konteksnya kalau misalkan mereka itu dijodohkan, atau misalkan ayah dan si ceweknya itu menjodohkan dia dengan alasan, ya ada berbagai macam alasan itu kan kita kan nggak tahu. Jadi kita itu harus bijak gitu tergantung konteksnya. Tadi pendapat dari saudara apa yang lain dari saya kalau sudah kulit itu bisa dibilang ya untuk anak yang di bawah umur ya, untuk anak yang sudah dewasa ya usah saja deh. Maka dari itulah apa namanya, kita ini kan sekarang sudah berada di dalam dunia generasi yang milenial, gitu kan? Serba otomatis, semuanya serba gadget. Ya kalau misalkan apa namanya, pasangan tersebut mereka kita mendapati contoh gambarannya pasangan tersebut cowoknya lebih tua dari si ceweknya, terus dibilang si ceweknya ini masih kayak anak kecil, terus dibilang cowoknya ini pedofil. Nah, kan kalau misalkan dari pasangan tersebut mereka merasa terganggu dengan hal tersebut, ya fungsi dari gadget ini kan ya banyak gitu. Contohnya aja kayak di dunia artis saja kayak gamifikasi lah apa segala macam itu kan bisa. Mungkin lebih apa yang dibilang dari Cika tadi, yang kalau misalnya salah
satunya di bawah umur baru bisa disebut pedofil kan. Nah kan ya kalau misalnya cowoknya udah legal sedangkan ceweknya belum legal pasti cowoknya bakalan disebut pedofil. Tapi belum, saya jarang banget ngomongin yang kayak cowoknya tuh belum legal tapi ceweknya udah legal sedangkan ceweknya sama sekali gak ada disebut pedofil atau semacamnya gitu. Itu gimana tanggapannya? Merasa dari sekali kenapa lebih sering cowok yang disebut daripada cewek itu? Karena menurut saya cowok itu memang kayak cewek itu memang lebih kayak lebih bisa terlihat dewasa gitu daripada cewek. Itu tuh pasti selalu menganggap bahwa cowok itu dewasa. Sementara cewek ini ya kecil gitu. Jadi itu tuh yang sering menimbulkan bahwa kayak cewek dengan cewek lebih muda jadi nggak apa-apa, tapi cowok dengan cewek yang lebih tua itu kenapa gitu? Karena ya cowok itu kayak kuat gitu kayak itulah dan abang aku tadi kan tanya kenapa kalau cowok yang lebih tua dengan cewek yang muda sering bilang seperti itu. Karena itu kalau cowok yang mapan dewasa kayak siap untuk berumah tangga tuh malah pacaran dengan yang jauh di bawah dia yang lebih mudanya jauh dan nggak peduli. Kalau stigma masyarakat dia sudah mapan itu kan kenapa tidak cari yang setara juga yang sama-sama serius. Kalau nyari yang di bawah umur itu kan orang menganggapnya pasti soal ini cuma untuk main-main. Untuk main-main ya itu masih kecil dia cuma muda dibohongi dipermainkan dibilang Saya rasa memang apa yang disampaikan oleh Saya Nanda tadi memang ada benar. Memang stigma cowok itu memang dari dulu ketika dia berhubungan dengan cewek yang umurnya jauh berbeda dari dia, sudah image lama lah ya, bahwasanya dia dibilang kayak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwasanya stigma masyarakat bisa saja berubah ketika mereka mengetahui bahwasanya ceweknya yang mau, gitu kan? Ceweknya mau. Soalnya kalau misalkan cowok yang terkesan memaksa ceweknya udah nggak mau lah, mungkin kok stigma masyarakat itu bisa berubah dengan mereka tahu kalau ceweknya mau. Pernah nggak sih ngerasa nggak adil karena ya tadi dia bilang cowok lebih tua pacaran sama anak yang lebih kecil dibilang beda sedangkan cewek jarang banget gitu bilang pedofil. Dari dia sendiri tuh ada kayak ngerasa ih kok beda-bedain banget sih gitu. Pasti. Kalau saya pasti. Tapi balik lagi gitu. Karena saya tidak pernah melakukan hal itu, jadi ya saya bodo amat orangnya. Itu aja sih kalau saya. Kalau dibilang kesel, pasti. Siapa yang kesel kalau dibilang pedofil? Ya kan balik lagi ke kebenaran diri kita sendiri. yang berusia 18 tahun tapi nikah dengan sudah
tapi nggak terlalu jauh gitu, bisa dibilang 2 tahun di luar saya kan. Dibilang berondong juga sebenarnya enggak kan, soalnya nggak begitu jauh. Nah tapi saya tuh kadang merasa ini salah nggak sih pacaran sama yang laki-laki, kenapa harus lebih muda daripada saya gitu. Nanti saya dikiranya pedofil apa enggak, sedangkan kalau misalnya cowok yang pacaran sama yang lebih muda kan pasti dianggapnya pedofil. Jadi saya tuh kayak apa ya, nanti kalau misalnya ada orang tahu pacaran sama yang lebih muda itu tuh bakalan dianggap pedofil juga enggak gitu. Makanya saya penasaran pandangan dari teman-teman kayak gimana terhadap hubungan antara cowok sama cewek yang ceweknya lebih tua gitu. Kalau ini saudara ini pacaran apakah itu usianya sudah legal? Udah, Berarti si cowoknya juga sudah legal. ya udah. Saya rasa itu sah-sah saja. Tapi kayak dan tidak, saya rasa juga kamu terlalu memikirkan stigma masyarakat. iya sih. Nah itu kan masyarakat itu kan tahu kalau misalnya kayak dia tahu kalau misalnya ini termasuk pedofil karena usianya tadi yang kamu kayak contoh ini Sandrina Michelle sama Junior Robert itu kan termasuk beda kan. Nah itu mungkin bisa. Nah kalau untuk saudara sendiri itu saya rasa sah-sah aja dan tidak perlu memikirkan untuk salah tidak ya, tapi lebih baik dipikirkan lagi karena kan mungkin egonya tadi masih kayak yang mau dilakukan gitu kan, kayak maksudnya itu kamu lebih ngerti lah, kayak kamu harus memahami terus kan, tidak mungkin kan seperti itu menjalin hubungan nantinya. ya. Baiklah saudara Juni, silakan. Benar, kan aku bahasa mengatakan cinta itu buta. Jadi cinta itu tidak memandang umur. Jadi kapanpun, bagaimanapun cinta itu bisa tumbuh. Baiklah saudara Cika, silakan. Saya sependapat sama saudari Gio. Ya, sebenarnya itu saya juga pernah berpengalaman begitu kan. Jadi saya tuh ya kayak bodo amat gitu orang mau bilang apa gitu, karena ya orang kan sudah legal, kita sama-sama sudah legal, sama-sama nyaman gitu kan. Ya saya bodo amat gitu. Baiklah saudari Gio. Ya mungkin apa? Benar yang dibilang sama saudara Naya tadi, kalau saya terlalu terpaku dengan stigma masyarakat. Cuma saya pikirnya kayak ya, kalau misalnya orang tahu tentang hubungan saya yang berpacaran dengan ibu dan itu, mereka tuh bakal mengira saya aneh kan. Baiklah, jadi saya takut saya dikira aneh gitu. Maksudnya kan sudah teman-teman sampaikan dari awal itu tidak aneh dan itu contohnya tuh orang tua saya sendiri maksudnya juga kan ya itu nggak ada lagi yang cinta itu buta jadi itu yang memandang usia. Jadi ya udah jangan share aja dan kamu tidak perlu memikirkan stigma masyarakat. Jadi saya seperti itu. Iya, kamu. Nanti saya dulu. Oke, baiklah saudari Nada, dipersilakan. Saya sendiri terlalu
dari apa yang sudah kita bahas ya di sini ya. Ya di sini sih dapat saya simpulkan bahwasannya ya kita mencintai seseorang itu seperti halnya cinta itu buta, dia itu tidak memandang umur, asalkan kita ya dari diri kita sendiri lagi kan. Kalau menurut kita baik untuk dijalankan, ya jalankan. Stigma orang lain, ya kalau bisa bodo amat, tetap kenapa enggak? Ya,